Jadi kalau supaya bandul otonominya itu kuat, ya ganti sistem negara serikat, sehingga bandul ekonomi ke daerahnya kuat. Nah, Ekstrim sekali kayaknya gagasannya, Pak. Saya pernah mendengar Gus Dur itu sebetulnya yang bagus itu federal, tapi karena NKRI itu sudah mendarah daging ya, maka biarlah kita pakai istilah negara kesatuan, tapi prakteknya serikat. Pernah ngomong begitu. Nah, makanya kemudian Rias Rasyid kan otonomi yang seluas-luasnya itu liberal banget kan. Contoh mengenai partai daerah aja kan nggak boleh. Harusnya kan ada partai daerah. Di Aceh itu ada, Pak? Iya, di Aceh ada. Harusnya semua daerah ada partai daerah gitu. Dan pilkada aja pusat kan. Jadi kita itu yang sejujur-jujurnya kepala daerah pasti pernah gratifikasi gitu. Karena air itu menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut hak asasi, harusnya tidak boleh menentukan harga itu berdasarkan keekonomian pasar. Kan air mereka tidak menambah apa-apa kan, cuma ngambil air katakanlah gitu. Nah, mestinya itu harus ditekan dan negara harus memberi harga tinggi ya, dan harga tinggi aja lah, harga nggak usah lah. Kalau gratis ya nggak apa-apa. Tapi kan nyatanya berkembang ya. Kalau kita bandingkan harga bensin 1 liter ya dengan harga minuman cuma setengah liter, itu lebih tinggi harga minuman itu. Minuman ya? Bisa seperti itu ya? Iya, harga minuman setengah liter, apalagi kalau di hotel ya. Tapi kalau di hotel itu sebetulnya wajar asal dikasih pajak yang tinggi, jangan pajak yang sama dengan warung atau restoran. Iya. Ya, jadi beli air di hotel itu mestinya pajaknya 200%. Mestinya dipisah ya, iya, artinya jadi kan dibedakan. Sebetulnya harga dasar itu kan cuma 500 rupiah ya, harga dasar, tapi di hotel kan bisa 20.000. Harusnya 20.000 itu pajak yang tinggi, jadi pajaknya 200%. Jadi kalau kita beli di hotel, kita merasa ikhlas karena memang ini bayar pajak, bukan membeli air. Ya kan, airnya kan cuma 500. Tapi kalau orang pajak dia bisa mengelak seperti bagaimana, Pak, kalau seperti ini kan? Nah, bagaimana dengan prinsip HAM diskriminasi dan lain sebagainya? Bagaimana, Pak, dikatakan? Enggak, kalau itu kan bukan diskriminasi. Memang kebijakan. Iya, dan itu lazim di negara-negara maju gitu. Ya, beli aqua mahal dan yang beli juga merasa tidak keberatan. Saya mau kok beli ini dengan harga mahal, saya tahu karena uangnya untuk kesejahteraan rakyat itu. Gitu. Ya, jadi harus seperti itu. Jadi saya beli 20.000, oh nggak apa-apa. Kan uangnya 200% atau 300% pajak untuk kesejahteraan. Ya, katakanlah pajak itu untuk BPJS kan nggak masalah kan. Tapi kalau harga 500, harga 20, pajaknya masih sama dengan beli di warung. Nah, ini yang nggak boleh. Memang mestinya memprihatinkan ya, harus di diregulasi. Negara kesejahteraan ya, tetapi dalam praktiknya contoh air aja yang kecil ya. Iya. Bahkan apa namanya, masyarakat yang di daerah-daerah yang tinggal yang itu bertalian erat dengan sumber daya alam, itu malah justru kondisi perekonomian memprihatinkan, Pak. Di kawasan pesisir, ya, masyarakat di kawasan hutan, kemudian masyarakat yang itu berbenturan dengan tambang hutan, ini kehidupannya apa namanya, memprihatinkan. Sekarang dia kalau minum kemana itu? Masyarakat kampung, kalau minum kemana? Di sungai biasanya, Pak. Sungai pun juga sudah tercemar dengan tambang. Di sungai mereka sudah nggak yakin dengan kesehatan kan? Karena sudah tercemar dengan tambangnya. Ya, tersamping itu juga gaya hidup. Masa kita datang ke situ ke kota, misalnya daerah pinggiran ya, terus disajikan dengan air yang diambil dari sungai, mungkin kita akan ragu-ragu. Tapi kalau diambilkan dari air botol, kita langsung minum kan. Jadi sudah gaya hidup. Nah, itu makanya. Jadi itulah yang menjadikan angka menengah turun menjadi kemiskinan. Kalau bicara gaya hidup kan berarti kesadaran individu ya. Bagaimana Pak untuk merubahnya itu? Nah, ya, nampaknya susah. Itu saja hukum kan punya fungsi social engineering. Ya, merekayasa
masyarakat ya untuk menuju pada suatu masyarakat yang dicita-citakan. Nah, jadi melalui aturan itu ya, regulasi harus diatur benar tuh mengenai masalah minuman tuh. Iya. Jangan dianggap ringan itu. Ya, Mungkin dalam bentuk perda, Pak ya. Perda. Undang-undang. Iya, supaya semuanya bisa berlaku secara nasional. Dan ini kalau kita baca 33 ayat 4, ini kan kalau diimplementasikan luar biasa ini. Ya, perekonomian nasional disusun berdasarkan atas kekuasaan rakyat terhadap ekonomi ya. Saya katakan demokrasi pakai kekuasaan rakyat lah. Kekuasaan rakyat ya tentang ekonomi ya dengan prinsip kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ini ada 8 saya hitung itu. Banyak prinsip-prinsip itu. Prinsipnya itu. Ini dilaksanakan nggak dalam praktek? Nah, ini yang menjadi pertanyaan juga yang paling mendasar, dan beberapa poin tersebut barangkali apa yang dilaksanakan. Kita lanjutkan ya. Di sini kan di ayat 5-nya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal yang di atas itu diatur dalam undang-undang. Artinya semua undang-undang yang mengatur perekonomian harus mengacu kepada pasal 33 dan ayat 4 ini yang baru itu. Nah, jadi saya nggak tahu, nanti mungkin perlu penelitian ya. Sebetulnya demokrasi ekonomi itu yang seperti apa gitu. Ya, kita kan cuma ngomong demokrasi ekonomi, demokrasi ekonomi. Tapi kalau orang awam, demokrasi ekonomi berarti ekonomi pasar. Nah, apa itu? Coba tanya ke pejabat-pejabat, mungkin perlu ditanya, Pak, yang dimaksud demokrasi ekonomi itu apa gitu? Menggelitik juga. Gitu. Jangan-jangan nggak ngerti dia, ya. Terutama para pejabat pengelola ekonomi. Ini perlu iseng-iseng lah suatu saat, ya. Pakai itu TikTok apa-apa, Pak, demokrasi ekonomi apa Pak? Para pemegang itu ekonom ya. Nah, ini coba jawabannya seperti apa itu? Karena yang dikhawatirkan justru mereka menafsirkan bebas itu. Iya, jadi pasar bebas. Pasar bebas. Kan itu. Iya, padahal demokrasi itu sendiri kan kembali ke rakyat, Pak, dari, oleh, dan untuk rakyat. Iya. Apakah ekonomi, sumber-sumber ekonomi, jadi sumber daya alam itu dipegang oleh rakyat, kekuasaan. dipegang rakyat, bukan dipegang segelintir orang itu. Sekarang di mana rakyat mau bertani, kemudian mau ngirim ke negara ke daerah yang mahal, nggak bisa. Ada teman saya ini waktu Idul Adha kan dia pensiunan, dia berusaha untuk manuk kambing murah-murah Pak. Tapi bagaimana membawa ke Jakarta? Ternyata repot sekali itu transportnya. Nah, coba kalau nggak ada pemerintah, dia beli di suatu desa kambing bawa ke kota buat korban, udah untungnya banyak banget. Kalau nggak ada pemerintah, nah karena ada pemerintah, ada pengawasan itu. Nah itu pengawasan itu harus hati-hati juga, jangan sampai malah menambah biaya tinggi. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya tidak ada aturan ya, katakanlah negara bebas lah ya, itu membawa itu untungnya banyak. Oke, pengawasan ya, kata kuncinya pengawasan. Pengawasan tidak bisa dilepaskan dari sebelumnya, yaitu perizinan. Kalau itu dalam konteks hak menguasai negara atas sumber daya alam. Nah, kaitannya dengan perizinan dan pengawasan, ini kan tentunya sekarang ini kita melihat beberapa produk hukum dalam konteks perizinan-perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha, bisnis, ekonomi, dan lain-lain, itu ditarik ke pusat, Pak. Ditarik ke pusat, izin dilakukan oleh pusat, kemudian pengawasannya pun dilakukan oleh pusat. Nah, sementara daerah ini kena imbasnya. Daerah ini kena imbasnya dampak lingkungan, pencemaran, kerusakan. Dia tahu ada penyimpangan, tetapi dia tidak berbuat apa-apa karena izin dilakukan oleh pusat, pengawasan dilakukan oleh pusat. Dan ini terkonfirmasi di dalam bukunya Marx ya, yang berjudul Das Kapital. Ini bagaimana kapitalisme di sebuah negara itu berkembang ketika penguasanya ini membuat produk undang-undang yang itu membela kepentingan pelaku pasar. Dan itu justru
Indonesia menjadi bagian dari penerapan das kapitalisme Marx ini bagaimana Pak korelasi keterkaitan atau titik penghubung antara pasal 33 yang itu berbicara mengenai ekonomi yang bermuara kepada kesejahteraan dengan daerah. Kan kita menganut desentralisasi Pak. Pada akhirnya kan kesejahteraan itu harus sampai kepada masyarakat daerah. Problemnya kita itu negara kesatuan. Jadi secara teori tidak ada yang berdaulat di daerah. Negara kesatuan secara teori itu ya di pusat lah yang punya kedaulatan, termasuk regulasi pun pusat itu. Nah, cuma kan untuk mensejahterakan rakyat-rakyat di daerah maka muncullah otonomi. Nah, sekarang bandul otonomi itu cenderung kuat atau melemah gitu. Nah, saat ini melemah. Kalau kita melihat sekarang ini melemah. Ya. Kalau dulu pas reformasi itu menguat, ya ada otonomi yang seluas-luasnya gitu. Nah sekarang kan otonomi, dan kalau berbicara tentang teori, ya memang punya kekuasaan itu nggak salah gitu. Jadi mengontrol daerah, kekuasaan itu memang negara kesatuan, ya. Jadi kalau supaya bandul otonominya itu kuat, ya ganti sistem negara serikat. Sehingga bandul ekonomi ke daerahnya kuat. Nah, ekstrim sekali kayaknya gagasannya Pak. Apakah ini tidak bertentangan dengan founding fathers Pak ini? Enggak, founding fathers dulu juga ada yang mau negara serikat kan. RIS. Iya, menurut Profesor Jimli itu Bung Hatta itu kan minta negara serikat, bahkan RIS itu negara serikat ya. Untuk menjadi negara kesatuan ini kan sebetulnya kecelakaan aja karena ada buruk sangka natsir terhadap pemerintah kerajaan Belanda ya. Ini jangan-jangan nanti ini kan seperti itu. Jadi politik aja, sehingga mereka bersepakat untuk menjadi negara kesatuan kembali. Ya. Dan kalau kita melihat menjadi negara kesatuan itu kan yang dukung Jogja. Tapi Jogja sendiri kan nggak satu. Jadi ibaratnya kalau orang ini silahkan kamu menjadi negara kesatuan, tapi saya jangan diatur. Kan Jogja begitu, ya makanya Jogja mendukung kesatuan karena kesatuan itu tidak sampai ke Jogja. Atau di daulat istimewa ya Pak. Nah itu makanya oke lah kalau begitu kesatuan, kamu yang beda, kan Jogja beda, makanya jadi istimewa. Jadi Jogja itu sebetulnya ya federal, dia otonominya sangat kuat sekali gitu. Tapi yang lain disuruh bersatu, disuruh kesatuan. Ya, ini yang jadi kita berbicara mengenai masalah itu ya. Karena untuk negara kesatuan, memang kalau mau sejatinya mau mensejahterakan rakyat-rakyat di daerah, ya bandul otonomi itu harus kuat sampai ke daerah. Saya pernah mendengar Gus Dur itu, sebetulnya yang bagus itu federal katanya. Tapi karena NKRI itu sudah mendarah daging ya, maka biarlah kita pakai istilah negara kesatuan, tapi prakteknya serikat. Pernah ngomong begitu. Nah, makanya kemudian Rias Rasyid kan otonomi yang seluas-luasnya itu liberal banget kan. Nah itu, tapi kemudian belakangan dikoreksi dan sekarang malah bandul kesatuannya lebih kuat lagi. Jadi ini mimpi ya untuk bagaimana daerah menjadi kuat dalam hal kekuasaan ekonomi. Ya satunya otonomi, kalau kita masih konsisten dengan negara kesatuan ya. Ya otonomi harus diperjuangkan, bukan diperjuangkan oleh pusat, nggak akan berhasil loh. Saya mungkin kalau berkuasa jadi presiden juga saya pengennya satu kesatuan, karena itu bisa mengatur daerah-daerah. Kata kuncinya otonomi harus diperjuangkan oleh masyarakat daerah. Melalui pembentukan regulasi, revisi undang-undang atau seperti apa? Ya bisa melalui konstitusi, bisa melalui undang-undang. Kalau konstitusi terlalu berat ya melalui undang-undang ya. Jadi kembali kepada konsep gagasan otonomi seluas-luasnya pada saat reformasi itu. Itu harus kembali ke situ ya. Jadi jangan sampai ada daerah yang protes. Kan ada 1-2 daerah ya yang teriak-teriak gitu loh. Karena mereka nggak berdaya dengan pengawasan perusahaan di daerah ya. Atau di Papua ya. Bukan di Papua, di Meranti atau di mana itu.
sama di Sulawesi itu kan ada 2 kepala daerah yang teriak-teriak mau Rio ya, yang mau gabung dengan Malaysia itu. Itu kan itu hati yang dalam itu sebetulnya protes. Nah cuma kan karena cuma disuarakan oleh satu, nah sebaiknya disuarakan oleh seluruh kepala daerah. Jadi caranya ya kepala daerah ada organisasi asosiasi itu harus memberi rekomendasi kepada pusat supaya bandul otonomi kuat ke daerah gitu. Memang kita negara kesatuan, tapi kan kewenangan negara kesatuan secara teori itu bisa didelegasikan ke pusat. Bisa nggak melalui uji materi, Pak? Karena kita punya Undang-Undang Cipta Kerja dan di situ kalau tidak salah nanti kita cek kembali pasal 142A. Yang jelas ada pasal sisipan yang itu intinya adalah segala kewenangan yang itu berkaitan dengan pemerintahan daerah itu harus dimaknai dengan undang-undang ini. Artinya kan pusat itu sudah mengamputasi daerah ya, melalui berbagai macam produk regulasi kebijakan dan perizinan yang itu sudah ditarik ke pusat. Bagaimana Pak untuk memperjuangkan itu? Ya itu kalau kompak ya kan bisa mereka mengajukan judicial review kan. Penderitaan daerah itu harus disampaikan ke Mahkamah Konstitusi supaya ditafsirkan ya, kalau toh misalnya aturan itu sudah bagus ya paling nggak dimaknai gitu ya, supaya bandul otonomi itu kuat. Contoh mengenai partai daerah aja kan nggak boleh, harusnya kan ada partai daerah. Di Aceh itu ada Pak? Iya di Aceh ada, harusnya semua daerah ada partai daerah gitu loh. Dan pilkada aja pusat kan, jadi kita itu yang diotonomikan apa gitu? Yang diotonomikan apa? Meskipun di dalam normatifnya ada 6 kan yang diotonomikan. Sumber daya alam itu otonomi sebenarnya Pak. Tapi kan faktanya dalam pelaksanaannya masih belum maksimal gitu. Ya. Jadi itu harus diperjuangkan bersama-sama orang-orang daerah gitu. Ya, jadi jangan cuma Papua aja yang berjuang gitu. Jadi semua orang daerah harus berjuang supaya bandul otonomi itu kembali ke yang seluas-luasnya itu. Kalau ini kan bukan seluas-luasnya. Dalam hal ini aja paling hierarki pejabat negara. Tidak ada gubernur dengan bupati itu satu komando kan nggak bisa kan. Paling itu aja, politiknya bisa beda. Ya. Tapi yang lain-lain kan diatur semua sama pusat. Baik. Pemilihan kepala daerah aja diatur. Harusnya kan pemilihan kepala daerah terserah daerah gitu. Ya, kalau itu mau otonomi gitu. Ya. Nah, saya kembali ke tema di awal ya terkait dengan perkembangan tafsir konstitusi, terutama di bidang perekonomian. Ini memang menyimpan sejumlah permasalahan ya, baik permasalahan dalam konteks lawmaking proses, politik pembentukan peraturan perundang-undangan sampai kepada law implementingnya ya, politik pelaksanaan peraturan perundang-undangannya. Kalau sudah melihat seperti itu, barangkali ada beberapa langkah ke depan yang itu memang harus dilakukan oleh negara Pak. Kira-kira apa Pak langkah-langkah ke itu depan? Itu sudah diatur di dalam pasal 18A itu, ayat 2 itu. Iya. Ya, di sini jelas disebut itu. Ya, tentang sumber daya alam dan sumber daya lainnya ya. Itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Nah, apakah sudah adil pengaturan sumber daya alam? Saya tidak mempelajari ya pembagian sumber daya alamnya, gimana peran Aceh daerah. Ini barangkali bisa ditiru. Ya. Kok Aceh bisa berhasil tenang ya, bisa tenang, bisa damai ya. Berarti kan pasti ada keadilan dalam hal sumber daya alam. Ya. Ada keadilan dalam sumber daya alam, keadilan dalam hal politik ya. Karena di Aceh bisa ada partai politik dan itu tenang dan itu tetap kesatuan. Nah, kenapa tidak belajar di Aceh untuk Papua? Mestinya ya, mestinya ada partai Aceh, ada partai politik lokal. Dan sumber daya alam di Papua harus dibicarakan sesuai dengan keadilan. Ini undang-undang yang mengatakan begitu. Saya yakin kalau adil kan berarti daerah pasti
nggak berontak. Kalau berontak berarti pasti merasa diperlakukan tidak adil. Kan gampangannya seperti itu. Itu persoalan manajemennya atau seperti apa Pak sebenarnya? Kalau di Papua kan melimpah sebenarnya. Ada tambang, ada hutan. Ya undang-undangnya kan. Undang-undangnya. Paling nggak otonominya itu bukan otonomi dalam hal politik ya. Kalau otonomi di Papua ini kan baru otonomi politik. Untuk gubernur harus persetujuan MRP. Dan diberi lembaga MRP. Ini kan simbol aja, Majelis Rakyat Papua. MRP. Iya, tapi bagaimana dengan sumber daya alam, aspirasi partai lokal? MRP itu apa kedudukannya? Sebagai apa posisinya itu? Dia itu memberi izin bagi calon gubernur. Ya, dia mewakili budaya. Mewakili budaya. Iya, budaya adat ya. Adat masyarakat Papua gitu. Itu diwakili oleh MRP itu. Okay. Sehingga segala sesuatu untuk pemimpin daerah pun harus disetujui oleh masyarakat adat yang disimbolkan dengan MRP itu. Coba MRP memberi izin nggak dengan sumber daya alam? Kayaknya enggak itu ya. Nah, artinya apa? Kembali ke pasal 18A ayat 2 itu betul-betul pemerintah itu melaksanakan keadilan dalam pembagian sumber daya alam. Saya kira kalau itu dilakukan, makna keadilan pun juga abstrak ini Pak. Keadilan yang seperti apa kan gitu. Ya setidak-tidaknya keadilan ini sumber daya alam atau sumber daya lainnya ya. Sumber daya lainnya bisa sumber daya politik dan sebagainya. Ya itu sepanjang kalau maknanya kan susah ya. Tapi kalau contoh konkretnya kan bisa kita. Aceh, saya kira mereka menganggap sudah selesai itu ketidakadilannya. Berarti dianggap berdaulat ya Aceh. Ya, Aceh ya memang otonomi istimewa itu kan daulat diberi ke dan sebetulnya Papua itu kan otonomi juga. Otsus. Iya, otonomi khusus. Tapi apa SDM juga otonomi di sana? SDA sumber daya alam. Belum tentu juga. Nah, itu makanya bahkan diambil, dirampas. Nah, itu yang perlu dipikirkan oleh negara dalam hal ini pemerintah. Papua itu ambil contoh model Aceh aja. Saya yakin kalau ambil contoh model Aceh, selesai itu Papua itu. Ya, jadi nggak usah iming-iming otonomi khusus dan sebagainya itu. Udah bikin aja undang-undang pemerintahan Papua. Ya, nggak usah pakai sebutan otonomi khusus. Selama ini kan otsus ya. Iya. Otsus. Tapi kan otsusnya apa? Iya. Nah ini yang saya tanya ke mahasiswa saya Papua. Apa sih otsus yang ini? Aduh nggak ngerti Pak. Kalau saya pengen ada partai lokal, saya pengen sumber daya alamnya seperti itu transparan, gitu seperti itu. Ya, jadi saya kira kan nggak apa-apa itu satu negara sistemnya beda. Ya. Nah kita juga satu negara sistemnya beda. Jogja kan sistemnya beda. Berbeda. Satu negara kesatuan. Satu negara kesatuan sistemnya beda di Aceh, satu negara kesatuan sistemnya beda di Jogja, satu negara kesatuan sistem yang beda di DKI. Nah di Papua itu nggak jelas itu bedanya apa, hanya diberi adat aja MRP itu. Berarti Papua ini paling tidak dia harus mengadopsi dari daerah mana yang dianggap pas gitu Pak ya. Jadi sekali lagi ini temanya kan ekonomi ya. Ekonomi. Sudah mengangkat nggak ekonomi kepada kerakyatan yang ada di Papua? Ini contohnya ya, kan tadi bicara daerah. Ya. Nah ini yang menjadi PR bagi negara itu. Dan itu wajar itu dalam satu sistem, satu wilayah tapi berbeda itu wajar. Misalnya Hong Kong ya, satu negara tapi dua sistem kan. Iya di Hong Kong. Irlandia, Inggris juga begitu kan. Jadi itu bukan hal yang aneh gitu. Satu negara kesatuan tapi sistem beda. Dan itu mempengaruhi ekonomi, kesejahteraan masyarakat gitu ya. Termasuk aspirasi di daerah itu kan mereka biar mengatur sendirilah ya. Toh mereka masuk dalam kesatuan. Kalau kita berbicara mengenai kesatuan. Ya. Gitu Pak. Oke. Baik, barangkali ini yang perlu dielaborasi lebih dalam ya, karena memang
sama-sama sebagai negara kesejahteraan, hanya sistemnya saja yang berbeda ya, dan tentunya juga harus berkaca dari produk peraturan perundang-undangan. Baik, sahabat Jimli School dimanapun berada, tentunya topik-topik ini akan lebih menarik, akan lebih menggelitik apabila kita mengkaji baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari segi konteks kebijakan kekinian saat ini untuk bisa mengukurnya. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Taufikur Rahman Syahuri, poinnya adalah bandel daerah ini harus diperkuat, Pak ya, dengan bandel otonomi daerah ini harus diperkuat ya dengan berbagai cara ya, baik melalui pembentukan undang-undang, kemudian perjuangan ke Mahkamah Konstitusi ya, tetapi harus solid ya. Kepala-kepala daerah ini harus solid. Bagaimana untuk bisa menyambungkan ya antara jangan sendirian. Kalau sendirian nanti dicari-cari kesalahannya. Nah itu menjadi PR tersendiri ya, bahaya. Karena semua pejabat pasti bisa salah. Gitu. Iya, kompak ya. Kalau jahat enggak, tapi kalau salah itu mungkin, tapi kalau jahat enggak. Sepanjang kompak antar kepala daerah ini. Iya, sehingga tidak dicari kesalahannya. Iya. Yang paling mudah dicari kesalahannya itu kan gratifikasi. Sejujur-jujurnya kepala daerah. Pasti pernah gratifikasi gitu. Iya. Ya, baik ini disadari maupun tidak ya. Iya, maupun tidak. Ya. Ini yang gampang untuk menangkap kepala daerah yang vokal. Nah ini bahaya Pak ini sebagai perangkap ini. Oke. Nah intinya bagaimana untuk bisa mempertemukan ya antara pasal 33 dengan pasal 18 yang memang semuanya itu bermuara kepada kesejahteraan masyarakat ya, termasuk masyarakat dalam tanda kutip masyarakat daerah. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Taufikur Rahman Syahuri, SHMH, pakar kita hari ini, pakar Dewan Pakar CSLG dan dosen di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Sahabat Jimli School dimanapun berada, silahkan bisa menikmati sajian kopi di tempat masing-masing, dan jangan lupa bisa di subscribe dan di komen untuk kajian ngopi konstitusi pada siang hari ini. Dari kami saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik. Sama-sama.